seng dan magnesium, dan ternyata kedua komponen itu bisa membentuk satu senyawa MgZN2 ya. Nah, tolong perhatikan, ini yang sering salah ya kalau dalam menjawab ujian. Jadi, walaupun kita lihat kok ada senyawa yang ketiga sih, kalau ada zat yang ketiga, tapi sekali lagi dia dibentuk dari paduan antara Zn dengan Mg dengan perbandingan mol tertentu ya. Jadi kalian sudah bisa lihat kan dari rumus molekulnya kita bisa menentukan berapa persen molnya atau fraksi molnya ya. Jadi MgZN2 kalau absisnya dalam persen mol Mg artinya Mg-nya sepertiganya 1:1+2 ya. Nah, jadi sekali lagi tolong jangan diulang kesalahan yang sama. Walaupun ada senyawa yang ketiga, ada zat yang ketiga, tetapi tetap dalam sistem ini jumlah komponennya adalah tetap 2 ya. Jadi kalaupun nanti ada 2 atau 3 senyawa yang terbentuk, tetap ini adalah sistem 2 komponen ya. Tolong camkan itu. Jadi jangan bingung kok banyak-banyak, biasanya suka salahnya di sana. Kan banyak zatnya ya, karena tidak mendengarkan dari awal, tidak paham dari awal. Jadi begitu kita punya diagram seperti ini, sudah pasti itu adalah sistem 2 komponen. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa senyawa yang mempunyai titik leleh kongruen ini sifatnya mirip seperti komponen murni, yaitu dia bisa mengalami suatu transisi proses pelelehan dari padat langsung menjadi cair. Oke, jadi kalau bingung Anda tinggal lihat aja dari diagram fasanya. Oh iya, garis yang menggambarkan tentang koordinat dari si MgZN2 ini, dia bertemu dengan fase lelehan atau liquidnya atau cairan ini, artinya dia bisa kemudian berubah menjadi cair ya dengan komposisi yang sama. Sekali lagi kalau temperaturnya naik turun itu cuma vertikal, nggak bisa belok-belok mampir ke kiri ke kanan, tapi ke atas atau ke bawah ya. Nah, ingat bahwa ini semua C dan D semua titik-titik yang mempunyai titik leleh yang paling rendah dibandingkan teman-temannya yang ada di dalam kedudukan transisi ini. Ya, ini adalah garis liquidnya. Dia yang paling rendah kan temperaturnya. Ini yang kita sebut dengan titik euktektik. Jadi ingat, C ini adalah titik euktektik untuk siapa? Untuk sistem ini dan ini. Jadi dia bukan ini untuk ke sana, tapi Anda lihat caranya menentukan sistemnya apa, itu lihat dia berada di antara batas yang mana. Ya, yang dimaksud dengan batas fasa itu bisa lengkung, bisa garis vertikal. Tapi pasti bukan garis horizontal, karena horizontal ini adalah temperatur, menggambarkan tentang temperatur ya, tetapi garis ini menggambarkan oh ini titik euktektik untuk sistem ini dan ini. Sementara D titik euktektik untuk sistem ini dan ini. Ya, jadi ini tolong perhatikan makna dari setiap titik yang ada di sini. Oke. Ya, kenapa kita sebutkan bahwa ini penting transisi ini mirip seperti komponen murni A liquid menjadi padat kalau turun atau padat menjadi liquid kalau temperatur kita naikkan. Ya, jadi komposisi dari cairannya pasti tetap sama seperti senyawa yang awalnya. Kenapa demikian? Nanti kita lihat bentuk diagram yang lainnya. Ya, ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh sistem air dengan asam sulfat. Ya, ini bisa dibilang nanti L itu adalah larutan asam sulfat ya. Tetapi perhatikan bahwa diagram fasanya itu memang bisa sangat bervariasi bergantung dari berapa senyawa yang bisa diperoleh dari kedua komponen ini. Kalau lihat dari sini berarti saya punya ya, ini ada satu sistem kedua, ketiga, keempat ya. Tapi ada berapa senyawa dengan titik leleh kongruen? Kalau lihat di sini berarti ada 1, ada 2, ada 3. Ini punya siapa? Di situ sudah tertulis ada 3 senyawa hidrat yang bisa dibentuk
bentuk ya dari air dan asam sulfat. Yang ini milik siapa jadinya? Anda lihat dari nilainya, dari ini, jadi milik yang Anda tinggal pilih 1 dari 3. Milik siapa ini? Yang tetrahidrat mungkin, Bu? Ya, karena dia 20% berarti 1/5 kan? 1/5 dari semuanya, lihat aja. Ini berarti hidrat ini 1 mol H2SO4 mengikat 4 mol H2O, jadi 1/5. Oke, yang ini berarti yang kedua ya. Yang ini berarti yang ketiga. Jadi dari sini Anda bisa lihat kalau saya beri gambar, Anda sudah harus bisa menentukan rumus molekul dari senyawa dengan titik leleh kongruen ini. Ya, jadi lihat nilainya, dari nilainya Anda bisa tahu rumus molekulnya. Oke. Nah, satu hal yang bisa kita perhatikan di sini adalah setiap sistem ada titik etektiknya. Ya, setiap sistem ini titik etektik, sistem ini. Nanti kita belajar juga daerahnya punya siapa saja nih ya. Yang di atas ini kan semuanya lelehannya atau cairannya L ya. Ini punya siapa? Busur yang ini. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, cara mengetahuinya gimana? Tinggal Anda lihat ini punya siapa. Jadi itu sebabnya saya mengajarkan kalian untuk bisa membaca atau menginterpretasikan gambar. Ya, dengan demikian nanti juga kalau saya kasih cerita, Anda bisa gambar. Betul, ini airnya dalam fase jangan lupa fasanya. Jadi ini adalah busur yang ini punyanya si air padat ya, H2O dalam kurung S ditambah dengan ini adalah garis liquid, jadi tambah dengan L. Ya, semua yang kontak dengan daerah cair ini artinya ini adalah tempat di mana terjadi transisi daripada cairnya ya. Jadi ini adalah komposisi dari liquidnya. Kalau yang ini punyanya yang ini padat plus L ya. Ini ingat bahwa ini dengan ini itu sama-sama berhubungan dengan senyawa dengan titik leleh kongruen ini. Jadi ini juga sama. Ini Anda tinggal, pokoknya jangan bingung, lihat ini siapa sih? Ini merepresentasikan siapa? Itu merepresentasikan K1. Jadi daerah ini adalah daerah ini padat plus L. Dengan cara yang sama, ini demikian. Ini adalah dari yang kedua plus L, kecil ini juga sama. Yang ini merepresentasikan yang ketiga plus L, ini juga yang ketiga plus L. Yang ini adalah H2SO4 padat dan L ya. Nah, perhatikan juga daerah yang kotak-kotak ini, berarti semuanya ini adalah fasa padat. Anda kalau bingung, lihat aja, iya ya, dia kan tidak ada kontak langsung dengan ini kecuali pada titik etektik saja kan. Jadi pasti ini padatan. Nah, perhatikan juga selama tidak diberitahu bahwa dia membentuk larutan padat, artinya sistemnya homogen, maka kita harus menyatakan bahwa dia terdiri dari padatan yang tidak saling larut membentuk larutan homogen ya. Kalau gitu ini punya siapa? Tinggal lihat aja. Jadi batasannya itu bisa vertikal lurus atau lengkung ya. Kalau ini kan semuanya vertikal, jadi tinggal lihat ini siapa, ini siapa. Jadi daerah di dalamnya adalah campuran antara ini dan ini. Ini punya siapa? Daerah antara ini dan ini. Jadi semuanya ini daerah dua fasa walaupun sistem dalam fasa tersebut bisa beda-beda. Yang di sini berarti H2O padat plus H2SO4.4 H2O padat. Ya, demikian seterusnya. Oke, jadi prinsipnya sederhana. Anda tinggal lihat itu daerah siapa. Makanya saya ajarkan untuk menggambar dengan betul.
Sekali Anda gambar dengan betul, Anda sudah bisa menentukan semua daerah itu apa, jumlah fasanya berapa, derajat kebebasannya berapa. Ya, prinsip yang di bab yang kedua ini cukup sederhana untuk bagian diagram fasanya. Ya, sekali Anda tahu ini, untuk semua tipe juga akan berlaku hal yang sama. Oke, ini contoh asam format dengan formamid. Berarti ini cuma satu ya. Nah, tolong perhatikan setiap kali kalau menggambarkan titik detektif jangan dikasih garis vertikalnya. Nanti yang sering terjadi untuk menggambarkan titik ini Anda kan tahu memang X-nya berapa, Y-nya berapa, tapi Anda tidak perlu tuliskan garisnya, nanti jadi ada tambahan daerah ini yang baru ya, dan akhirnya bikin pusing sendiri. Oke. Jadi inilah bentuk-bentuk diagram fasa untuk sistem dengan titik leleh kongruen. Ya, jadi sekali lagi ngeceknya apakah itu betul punya titik leleh kongruen, lihat aja ujungnya. Dia kontak dengan liquid pasti artinya dia bisa meleleh atau bisa membentuk cairannya, ya, membentuk lelehannya. Sekarang kalau ada yang demikian pasti ada yang tidak. Ya, saya menekankan kalau kongruen kayak apa bentuknya. Nah, sekarang kita lihat kalau tidak kongruen, artinya bahwa senyawa tersebut tidak bisa meleleh menjadi cairannya. Ya, coba bedakan reaksinya. Artinya bahwa senyawa dengan titik leleh tak kongruen itu belum sampai menjadi lelehan atau cairan, dia sudah berubah menjadi padatan lain. Ya, dengan cairan komposisi tertentu. Ya, bedakan yang tadi ini. Yang tadi seperti komponen murni kan, MgZN2 padat meleleh menjadi cairannya. Nah, untuk yang titik leleh tak kongruen, artinya dia nggak bisa mencapai keadaan seperti ini. Belum sampai temperaturnya sampai ke sini dia sudah terurai, sudah terdekomposisi menjadi senyawa lain. Jadi bentuknya seperti apa? Ya, jadi kita bisa perhatikan sekali lagi pada keadaan ini ada 3 fasa secara bersama-sama. Dan seperti biasanya kita lihat dalam hal itu titiknya sudah tertentu, tidak bisa diubah-ubah lagi, tidak bisa ditawar-tawar, ya harus segitu ya. Bagaimana bentuknya? Ya, satu indikatornya adalah ini. Coba perhatikan, ini adalah senyawa Ab2, jadi berarti sekitar 66,7% lah ya. Karena ini persen mol B-nya. Nah, Anda lihat bedanya. Kalau dia titik lelehnya kongruen, dia pasti tembus sampai ke sini. Tapi ternyata dia tidak. Arti pada kebebasannya 0, sudah pasti pada temperatur tertentu dia terurai atau bereaksi menjadi padatan lain. Padatannya yang mana? Anda lihat di atasnya ada daerahnya siapa. Ya, jadi apa yang terjadi? Jadi begitu mencapai temperatur ini dia berubah menjadi B padat, tetapi ingat bahwa dia juga membentuk cairan. Nah, cairannya tentu sudah dengan komposisi tertentu. Ya, tadi saya sebutkan bahwa derajat kebebasannya 0, jadi tidak bisa T-nya mau di sini, mau di situ, ini nggak bisa. Jadi sudah pasti dia berada pada perpotongan antara daerah ini dan daerah ini. Ya, kadang-kadang tidak terlalu kelihatan, kadang-kadang seperti lurus, tapi intinya adalah dia berada pada daerah antara garis horizontal ini dengan kurva L yang 2 macam ini. Oke. Dan Anda bisa lihat ya daerahnya seperti yang tadi saya katakan. Jadi begitu kita tahu bahwa ini adalah senyawa yang meleleh secara rata dan ini ya, ini ditentukan oleh fraksi molnya. Ini adalah kondisi dari reaksi ini. Jadi cairannya sudah tahu persen mol
berapa cairan itu. Nah, Anda sudah tahu gambarnya, jadi tinggal isi kan. Ini tadi A padat plus L. Ini sekali lagi mau bentuknya busurnya seperti tadi, mau bentuknya model kayak gini, enggak masalah. Yang penting saya tahu dia dibatasi oleh dua daerah ini kan, garis lengkung ini, garis vertikal ini punya siapa? Punya AB2. Kenapa dia masih bisa? Masih eksis karena temperaturnya masih persis di bawah ini. Ya, jadi tentu ini bisa kita lihat ini AB2 padat dan nah ini garis cairnya ya, liquid line-nya. Jadi semua yang berkontak dengan lelehan atau cairan ini kita sebut liquid line-nya, garis liquidnya. Nah, yang di atas ini punya siapa? Seperti tadi saya jelaskan, punyanya garis ini punya siapa? Punya B sama liquid. Jadi kalau bingung, lihat aja daerah ini kontaknya sama siapa sih? Sama B sama di luarnya ini L. Jadi ini B plus L. Nah, banyak yang masih salah. Pokoknya kadang ada yang ngisi di sini ada L-nya. Anda bisa lihat dia kontak nggak dengan si liquid ini? Nggak ada kan? Kenapa? Karena begitu dia pindah garis batas ini, dia sudah berganti sistem. Di sini memang tepat liquidnya pas habis ya, pas habis. Kalau mau turun ke bawah dia berarti membeku ya. Tapi kalau ke atas jadi dia padatannya pas meleleh menjadi liquid semuanya. Ya, jadi kita bisa lihat yang kotak ini punya siapa, daerah siapa. Seperti tadi lagi, ini punya siapa, ini punya siapa. Jadi couplingnya jelas, nggak bisa nyebrang-nyebrang ke sini. Oke, ini punya A, ini punya AB2. Terus persentasenya berapa? Ya seperti lever rule itu. Kalau yang di sini berarti perbandingan ini banding ininya berbanding terbalik dengan jaraknya gitu ya. Yang ini AB2 plus B. Semuanya fasanya padat. Jadi Anda lihat yang di bawah ini tidak ada kontak dengan liquid secara langsung kecuali pada titik eutektik tadi. Ya, untuk yang di sini jadi pastinya ini padat, nggak mungkin ada liquid di daerah tersebut. Ya, jadi ini salah satu contoh keadaan realnya untuk sistem air dengan NaCl. Ya, seringkali air dengan NaCl artinya kan larutan garam NaCl seringkali dalam engineering itu disebut brine ya. Ini banyak terkait dengan air laut, air payau dan sebagainya. Kita sering sebutkan namanya brine. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Ini berarti ini punya siapa? Ini karena 30 sekian persen ya. Jadi itu NaCl.2H2O. Nah, ternyata betul pada temperatur di 0 derajat dia tidak bisa meleleh, tetapi dia berubah menjadi NaCl ditambah dengan liquid-liquidnya sudah pasti komposisinya ini. Gimana tahu komposisi ini? Seperti prinsip semula, tarik garis sejajar ke bawah, lihat berarti itu persen NaCl-nya sekitar 20 berapa nih, 26 lah ya, 26% gitu. 27 sekitar itulah. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat di sini bahwa kalau yang ini H2O padat plus L, ini bagian yang daerah yang ini itu adalah NaCl.2H2O dengan liquid, yang di atas sini adalah NaCl plus liquid. Yang ini ya kalau disebutkan ini saya minta kalian biasakan ditulis S-nya ya. Jadi NaCl.2H2O padat ditambah NaCl padat. Yang ini juga sama, H2O padat dan NaCl.2H2O. Oke, itu ya. Nah, ini ambil contoh, ini mungkin buat contoh yang nanti lebih kelihatan ya. Ada satu hal yang mirip seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa dalam keadaan yang real itu variasi dari keadaan ini sangat-sangat banyak ya. Oke.
Oke, mungkin nanti ini saya taruhnya di sini aja deh. Oke. Ups. Itu ya, saya nanti taruhnya di situ aja biar sekalian bisa jelas ya. Jadinya, jadi antara yang padat cair Anda bisa punya titik leleh kongruen, titik leleh tak kongruen. Kalau sudah tahu, udah jelas bedanya. Ya, jadi sekali lagi jangan bingung kenapa begini. Artinya kalau dia tidak langsung kontak dengan liquid, artinya dia tidak bisa meleleh dengan tetap mempertahankan rumus molekul seperti itu. Ya, jadi dia terdekomposisi berubah. Saya pindah ke sistem lain. Ini kalau kedua campuran zat padat itu bisa membentuk larutan. Nah, ini tentu nanti kita lihat kalau diagram fasanya menjadi sederhana lagi ya. Nah, saya sudah juga menyampaikan bahwa pada umumnya padatan dengan padatan itu tidak akan menghasilkan campuran yang homogin kecuali ya, apa kecualinya? Di sini kita lihat kecuali memang dua-duanya bisa saling mingle ya, saling bercampur sempurna merata di dalam kisi kristal komponen lain. Ya, artinya apa? Kalau dia bisa dua-dua komponen itu mengkristal dalam sistem kristal yang sama, maka kita bisa lihat kemungkinan untuk bisa terbagi secara merata dalam kisi kristal komponen lain itu lebih dimudahkan ya. Kenapa? Anda sudah belajar dari kimia anorganik bahwa untuk padatan dikenal ada beberapa jenis kisi kristal ya, ada 12 rasanya ya. Mungkin Anda yang sudah bisa koreksi berapa jumlah persisnya. Nah, kita tinggal lihat bahwa ada kubus, ada ortorombik, ada monoklin ya. Ada banyak macam-macam yang lain, hexagonal dan sebagainya. Nah, itu ditentukan oleh apa? Kan ada 3 sumbu ya. Isi kristal ditentukan oleh sumbu panjangnya sumbu ABC-nya sesuai dengan koordinat XYZ-nya dan juga sudut yang dibentuk yaitu alfa beta gamma-nya berapa. Ya, jadi dari perbedaan itu kita bisa lihat bahwa sistem kristal yang sama pasti besaran-besaran itu yang akan sama semua. Ya, jadi akan sesuai dengan jenis kristalnya. Jadi syarat untuk bisa terjadi larutannya homogen berarti keduanya harus berada dalam kisi kristal yang sistem kristal yang sama. Dan selain itu juga ukuran apakah atomnya, apakah ionnya, apa molekulnya tidak jauh berbeda. Ya, ini hanya beberapa contoh saja dari sistem-sistem yang bisa membentuk larutan padat ini. Juga ada oksida-oksida. Ya, kita lihat beberapa contoh saja. Nah, karena namanya larutan padat, jadi kita tidak perlu membeda-bedakan antara padatan satu dengan yang lain dengan proporsinya. Ini contoh untuk Al2O3 dan Cr2O3 ya. Aluminium oksida dengan krom oksida ya. Ini salah satu contoh aplikasinya yang dipakai untuk bahan refraktori. Ada yang pernah menggunakan tungku temperatur tinggi. Ya, mereka yang bekerja di bidang-bidang metalurgi itu banyak mengulupkan tungku seperti ini. Kenapa? Biasanya untuk mendapatkan alloy, mendapatkan paduan dari oksida-oksida ini tuh harus dipanaskan pada temperatur yang tinggi. Nah, biasanya kalau oven biasa tidak bisa. Kenapa? Karena ada temperatur maksimum yang bisa dipenuhi karena material yang ada di dalam tungku itu ya tidak cukup kuat untuk temperatur yang sangat tinggi. Ya, jadi untuk itu ini kadang kita sebutnya bata tahan api ya. Jadi biasanya untuk pemanasan, untuk proses-proses
yang berlangsung pada tekanan tinggi, kita memerlukan paduan dari oksida-oksida ini. Ini sampai 2200-an ya ke atas gitu kita bisa lihat. Nah, biasanya untuk ini kita memerlukan satu paduan pada komposisi berapa, pada temperatur berapa kita bisa lakukan dan mendapatkan bahan tahan api itu ya. Dulu ya, mahasiswa S3 saya yang bersama-sama kita kerjasama dengan tim di teknik material supaya apa dengan teknik mesin untuk mencari kira ada polimer apa yang bisa dipakai juga untuk sebagai komponen aditif di sini. Kenapa? Karena biasanya ada permukaan ya pada waktu dilebur sama-sama ini ada karena bentuknya itu adalah partikel, ada ruang antar partikel yang masih belum terisi penuh sehingga biasanya itu mengakibatkan ketahanan terhadap temperatur tingginya berkurang. Nah, untuk itu bisa dimasukkan polimer ya, polimer dengan fluiditas yang lebih tinggi. Nah, hanya pertanyaannya sampai berapa derajat dan strukturnya seperti apa yang mungkin memenuhi persyaratan ini ya. Jadi itu yang dilakukan oleh mahasiswa S3 kami ya, sudah lama lulus ya. Jadi itu salah satu. Jadi salah satu aplikasinya misalkan untuk perusahaan-perusahaan nikel ya dan seterusnya. Waktu itu ada kerjasama juga dengan industri yang ada di Sulawesi ya. Jadi itu salah satu contoh aplikasi dari diagram fasa ini. Jadi supaya kita tahu sampai kapan dan pada daerah berapa dia sebetulnya bisa menghasilkan satu komposisi, satu campuran yang punya ketahanan yang baik. Jadi ini beberapa contoh, jari-jarinya hampir sama, tentunya tidak mungkin kita mengharapkan yang betul-betul sama ya. Jadi ini strukturnya sama, sistem kristalnya sama sehingga ini bisa menghasilkan paduan yang homogen juga dalam keadaan padat. Ya, jadi kalau Anda lihat ini mirip dengan diagram fasanya siapa? Masih ingat cair dengan gas ya? Cair uap. Ya, cair uapnya betul ya, sama dengan nantinya prinsip penentuannya juga sama seperti itu. Kalau saya naikkan apa yang terjadi ya. Jadi ini garis solid, ini garis liquid. Jadi setiap kali transisinya akan sama. Tapi beberapa kenyataan dalam banyak keadaan kita juga bisa melihat adanya berbagai diagram fasa yang lebih kompleks. Ya, ini contohnya nikel CU. Ya, jadi banyak sekali lagi mereka yang bekerja di industri logam, di teknik mesin, teknik material dan seterusnya, teknik penerbangan dan seterusnya, banyak sekali menggunakan campuran dari berbagai komponen, berbagai material ya. Jadi nah dalam hal itu diagram fasa seperti ini sangat penting. Ya, jadi seperti contoh di sini kalau saya punya diagram fasa, saya punya cerita ini. Kalau komposisi 35% nikel ya. Jadi kadang dalam prakteknya bukan cuma persen mol, fraksi mol dan seterusnya, tapi kadang-kadang digunakan juga persen massa ya, persen berat. Kenapa? Lebih mudah buat mereka mencampurkan, menimbang beratnya berapa gitu ya. Jadi sepanjang semuanya dalam secara konsisten, yang satunya persen berat otomatis ini kalau kesana nikel, satunya CU sama-sama persen berat ya pasti bolehnya ya. Nah pertanyaannya, jadi kalau saya panaskan, misalkan saya campurkan nih nikel sama CU dengan misalkan 35 gram nikel artinya 65 gram CU, saya campurkan terus saya panaskan sampai 1250, apa yang terjadi? Ya, kita lihat sistemnya apa, kemudian hitung jumlah masing-masing sistem. Nah, saya kan anjurkan kalian untuk pakai kertas grafik ya. Untuk lebih mudahnya ini memang bisa diukur, bisa pakai penggaris ya, tapi salah satu cara lain adalah seperti ini. Sekarang saya zoom ya. Jadi yang ini tadi
Saya perbesar deh daerahnya, mulai dari 20 sampai ke 50 saya zoom. Awalnya kan 35%, artinya apa? Itu yang ada pada titik B. Ya, artinya apa? Kalau saya campurkan secara praktek ya, supaya kalian bisa membayangkan, kalau saya campurkan tadi 35% nikel, 65% Cu, kemudian saya panaskan, di dalam prakteknya karena itu nanti beradanya di sini, ya. Pada kenyataannya yang kita dapatkan adalah 2 fasa. Jadi ini tuh keadaan awal yang digambarkan oleh titik B ini. Jadi apa yang ada di B ini, ya prosedurnya yang Anda harus ikuti, tarik garis sejajar dengan sumbu X sampai memotong garis merah yang atas di sini dan garis merah yang di bawahnya ini. Masih ingat kalau itu adalah padat cair, maka ini garis padat, ini garis cair. Artinya apa? Pada titik B itu saya mempunyai 2 fasa. Apa saja fasanya? Ini dan ini. Ya, artinya saya punya liquid dengan komposisi ini dan saya punya padat dengan komposisi ini. Bagaimana saya tahu komposisi cairnya? Tarik garis sejajar sumbu Y sampai memotong di sini. Jadi inilah komposisi dari fasa cairnya. Yang padatnya komposisinya ini. Ya, jadi kalau saya bilang komposisinya berarti Anda lihat ini sengaja ada angkanya supaya lebih mudah ya untuk membayangkannya. Jadi berapa di sini ternyata tuh 32%. Sementara yang padatnya ini 43%. Oke. Tadi yang ini ingat ya, ini 35. Jadi ini yang dimaksud dengan komposisi cair dan komposisi padat ya. Berarti ada 68% Cu-nya ya. Dan 57% kan yang di sini. Nah, sekarang pertanyaannya yang ditanya adalah tentukan sistem apa yang ada dalam kesetimbangan itu. Jadi sistem yang berada dalam kesetimbangan adalah liquid dan padatan dengan komposisinya ini. Pertanyaan lagi berikutnya adalah hitung jumlah masing-masing sistem. Ya, artinya apa? Berapa perbandingan dari si cairan dengan padatannya. Nah, disinilah lever rule itu berperan ya. Karena cairnya di sini, padatnya di sini, maka jumlah yang cair berbanding padat itu kebalikannya kan. Kalau ini adalah untuk cairan, maka perbandingannya S. Kalau ini menggambarkan padatannya, maka itu adalah jarak dari R ini ya, dari komposisi liquidnya ini sampai ke titik B. Nah, Anda boleh pakai penggaris ya. Kenapa mau pakai sentimeter ini berbanding ini, boleh aja kan, pakai sentimeter, milimeter. Tetapi kalau saya sudah tahu nilainya, saya bisa juga menggambarkan ini berapa sih. Kan tadi sudah tahu komposisi ini 35, komposisi ini 43. Jadi selisihnya 43 kurang 35, sementara ini 35 kurang 32. Ya, jadi kalau saya tahu persis komposisinya di mana, saya bisa hitung dengan cara ini. Jadi artinya perbandingan jumlah fasa cair berbanding fasa padat adalah 2,67 banding 1. Nah, kalau dinyatakan dalam persen, bisa dalam keadaan ini. Oke. Ya, jadi bisa kita perhatikan di sini bahwa jumlah fasa cairnya masih jauh lebih banyak daripada padat. Tapi itu berlaku hanya untuk daerah ini, pada titik B. Kalau saya turun lagi ke bawah, Anda lihat
Jadi artinya setiap titik yang berbeda-beda pada temperatur berbeda, pastinya ininya juga akan berbeda, ininya juga akan berbeda. Ya, jadi itu yang dimaksud kenapa dia bisa bergerak sepanjang garis ini dan sepanjang garis ini. Nah, kita bisa perhatikan kalau ada pertanyaan lebih detail lagi. Kalau seandainya dia dari 1300, ya yang 35% ini, saya turunkan perlahan-lahan temperaturnya. Apa yang terjadi? Pada titik B apa yang terjadi? Mulai terbentuk fasa solid padat, ya. Ya, ini. Nah, ini untuk menunjukkan, menjelaskan saja gambarannya ya. Jadi bisa difoto baik secara optik ataupun kalau tidak cukup jelas ya mungkin pakai SEM ya, tapi bisa juga pakai optik tergantung dari sistemnya seperti apa. Ini untuk menggambarkan berarti mulai terbentuk padatan. Nah, makin ke bawah kalau ke titik C ya, kalau di sini fasa padatnya komposisinya apa? Tarik garis sejajar sumbu X sampai memotong di titik ini. Ya, ini atasnya kan garis liquid, ini garis solid. Jadi tepat pada keadaan ini mulai ya terbentuk fasa padat dengan komposisinya ini. Saya turunkan lagi temperaturnya, maka saya lihat ini adalah komposisi fasa cair, ini komposisi fasa padatnya. Demikian seterusnya, turun terus sampai ke sini. Ya, apa yang terjadi? Di sini mulai tepat cairan itu berubah menjadi padat. Begitu dia turun ke bawahnya, sepenuhnya semuanya sudah memadat, ya. Oke, jadi kita bisa lihat pergerakannya. Nah, dari mana sih dapat 32% Ni, 24% Ni, 43%? Ya dari yang tadi saya bilang, tarik garis sejajar sumbu Y sampai memotong absis di sini, Anda tinggal baca skalanya. Ya, atau kalau Anda pakai kertas grafik kan langsung bisa lihat ini ada di mana. Oke, jadi ini menggambarkan bahwa komposisi dari si cairan akan berubah-ubah mengikuti jalur ini, padat berubah-ubah sampai mengikuti jalur ini. Ya. Jadi pada temperatur berapa aloynya memadat secara total? Tepat sesudah turun dari si D ini, ya. Begitu turun sedikit dari sini dia memadat sempurna. Jadi pas di titik D itu batas sebetulnya ya. Jadi komposisi cairan tepat sebelum aloy memadat seluruhnya tuh berarti yang mana? Karena dia kan garisnya dia lewat ke sini, jadi minimal ya yang masih bisa mendeteksi perubahan ini, maka ini adalah komposisi cairan yang terakhir, yaitu 24% itu. Ya, jadi tentu sangat bervariasi bergantung gambar kita, bergantung skala kita. Ya, itu sebabnya saya minta kalian bisa download aja free kok kertas grafik, nanti saya lihatkan. Oke, kalau ada yang kelarutan yang mungkin yang sederhana seperti sistem cair gas, maka ini ada yang kelarutannya terbatas. Ya, kelarutannya terbatas. Nah, Anda lihat agak mirip dengan yang sistem cair ya. Yang sistem cair yang ada apanya? UCST, LCST. Ingat, jadi kalau namanya kelarutan terbatas, tapi fasanya padat, artinya di sini saya mempunyai dua fasa. Dua fasanya apa? Campuran dari padat dengan padat. Nah, seperti biasanya kalau saya punya lelehan atau liquid, pasti ini adalah fasa yang pertama padat ditambah dengan liquid, yang di sini adalah fasa padat komponen kedua ditambah dengan liquid.
Ya, nah satu hal yang menarik kita bisa lihat bahwa selama ya balik lagi yang ini tadi diperbesar aja dengan ada skalanya dan ada apa data-datanya yang persis ya, karena itu antara CU dengan AG. Nah, satu hal yang bisa kita lihat bahwa ini adalah daerah yang ada di dalam batasan antara dua garis vertikal. Jadi sudah pasti ini bukan CU murni plus AG murni ya. Jadi tergantung dari komposisi masing-masing seperti yang sudah kita bahas di dalam sistem cair-cair ya. Nah, satu hal yang sedikit berbeda di sini adalah daerah ini. Ini adalah daerah satu fasa. Apa adanya di sini? Nah, ini yang menggambarkan bahwa alfa ini ya, karena alfa ini kan selain ini juga ada daerah-daerah, jadi berarti ada juga campuran dengan yang B-nya ini. Maka ini adalah daerah yang disebut sebagai larutan padat AG dalam CU. Ya, jadi kita sudah jelas bahwa yang dekat dengan salah satu garis vertikal itu menggambarkan bahwa yang lebih banyaknya adalah yang komponen pada garis vertikal itu. Ya, sama halnya dengan demikian, yang beta juga merupakan larutan padat CU di dalam AG. Oke, ini data yang lebih detail, sebetulnya sama seperti tadi ya. Nah, ini salah satu contoh ya, tadi yang refraktori tadi ada juga pada berbagai temperatur yang lain, paduan yang lain. Ternyata kita melihat bahwa sistem atau diagram fasanya kompleks lagi ya, tapi semuanya persis sama dalam pengertian bahwa begitu yang dekat liquid pasti ada kesetimbangan dua fasanya ya, dengan masing-masing dua komponen. Nah, ini ada daerah, jadi sedikit beda dengan yang titik leleh kongruen itu. Ini dia berada di dalam satu range yang lebih lebar. Berarti ini saya punya campuran dari dua fasa padat yang berbeda. Ya, sementara yang di sini ini adalah daerah satu fasa dari MgO. Ya, jadi bisa kita lihat bagaimana kalau saya mempunyai keadaan 50-50 tetapi pada 1900 derajat Celcius. Artinya kita lihat di sini itu berada pada daerah ini kan, tapi pada 1900 sekitar sinilah ya. Ini 1600, ini 1800 kira-kira sini. Tengah-tengahnya. Maka saya bisa lihat berarti dia berada pada daerah milik si MgO dan MgAl24. Ya, jadi senyawa yang ada di daerah ini berarti ada dua ini. Nah, jumlahnya masing-masing berapa? Seperti tadi, aturan lever rule tadi. Ya, jadi berarti saya punya ini, saya punya ini. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh real yang lain lagi, mirip seperti ini tadi, tetapi kita bisa lihat di sini bahwa antara padatan natrium dengan kalium ternyata kita bisa melihat ada berbagai macam fasa, berbagai macam sistem yang bisa terbentuk. Jadi ini liquidnya, dan seperti yang sudah saya sampaikan, semua yang ada kaitannya dengan liquid berarti pasti ada kesetimbangan dengan liquid dan ada fasa liquid di dalamnya. Yang ungu ini berarti saya punya fasa L-nya dengan kalium tetapi yang masih mengandung natrium. Kenapa demikian? Ya, bedanya dengan yang sebelumnya, ya, ungunya sampai ke pinggir kan ya.
Kalau ungunya sampai ke pinggir artinya bahwa saya punya komponen ini murninya bersama L. Tapi karena tidak, maka karena berarti dia ada di dalam kan, ya, yang ungu itu kan ada di dalamnya daerah diagram fasa 2 komponen ini. Jadi kaliumnya masih mengandung sedikit Na. Dengan cara yang sama, ini juga sama, liquidnya dengan natrium padat tetapi yang masih mengandung kalium. Ya, berapa banyak kandungannya ya tinggal dilihat. Berarti variasinya ada pada garis ini. Yang ini tadi variasinya ada pada garis ini. Ya, karena itu kalau secara umum kita cuma bilang bahwa ini plus ini, itu aja. Ya, dengan cara yang sama kita juga melihat untuk yang oranye sama yang kuning. Ya, berarti saya punya dua macam, ya, saya punya dua macam zat padat. Ada, kalau yang ini, kalau yang lurus vertikal berarti yakin itu adalah solid Na2K ditambah dengan natrium yang masih mengandung natrium, dan sebaliknya di sini natrium yang masih mengandung kalium. Oke. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa data ini relatif lebih kompleks. Tentunya semuanya dapatnya dari pengamatan, ya, walaupun kelompok-kelompok kami di KFTB tidak banyak mengerjakan mengenai topik yang fundamental seperti ini. Rata-rata kita banyak di daerah aplikasinya, ya, jadi seperti saya di bidang polimer yang lebih fokus ke sana penelitiannya, maka kita tidak banyak mempelajari dan melakukan eksperimen dalam bidang seperti ini. Jadi karena itu referensinya diperoleh dari buku-buku teks kimia fisik. Oke, ini saya berikan soal, mungkin kita kembali ke sana sebentar lagi pada waktu 1 jam yang berikutnya, ya. Kita nanti mulai lagi. Nah, saya akan lanjutkan dengan bagian terakhir dari kuliah ini, yaitu mengenai diagram fasa sistem Turner. Ini saya berikannya secara cepat, tidak sebanyak yang sistem 2 komponen, ya. Jadi fokusnya lebih banyak ke sistem 2 komponen. Nah, ini yang diagram fasa sistem Turnernya. Kita bisa lihat di sini, ya. Sistem Turner berarti jumlah komponennya menjadi 3, ya. Kalau tadi 2, ini 3. Jadi kalau saya lihat dari sistem 3 komponen, kalau kita berangkat dari kaidah fasa Gibbs, kaidah fasa Gibbs yang aslinya, yang awalnya, yang dasarnya itu adalah F sama dengan C min P plus 2 kan, ya. Tapi kita lihat kalau komponennya jumlahnya 3, maka kaidah fasanya menjadi 5 kurang P. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, suatu sistem itu ada kalau minimal P-nya 1. Jadi artinya apa? Kalau saya punya 3 komponen, itu ada 4 parameter yang bisa kita variasikan. Wah, 4 parameter berarti saya mau sumbunya harus ada 4, ya. Yang 3 aja kita untuk sumbu ketiganya yang menghadap ke kita itu tentunya skalanya lebih sulit buat kita untuk menggambarkannya, ya, karena menjadi tidak linear. Nah, apalagi 4, ya. Itulah yang menyebabkan supaya dia menjadi bidang harus apa? Ya, kalau dalam bidang kan berarti saya harus mengurangi supaya jumlah parameternya menjadi berkurang, ya. Jadi dengan demikian untuk diagram fasa 3 komponen, ya, diagram fasa 3 komponen itu, maka saya harus membuat 2 parameter itu tetap. 2 parameter itu tetap bagaimana? Ya, kalau tadi yang sistem 2 komponen kan P yang tetap atau T yang tetap, ya.
pada prakteknya dalam pengamatan secara eksperimen, orang lebih memilih untuk P-nya yang kita buat tetap, tetapi T-nya yang kita variasi, karena kita lebih mudah untuk mendeteksi berapa besarnya titik didihnya, berapa besarnya titik leleh gitu ya. Nah, karena itu untuk sistem Turner, jadi saya buat supaya P dan T-nya tetap. Jadi itu harus dicatat dalam pengertian kadang loh kok ada di satu buku teks kok sistemnya sama tapi kok bentuknya beda. Yang mesti kita lihat adalah apakah itu datanya diambil pada tekanan dan temperatur yang sama. Begitu tidak sama, kemungkinan berubah tentu ada. Ya, seperti kita ketahui kalau tekanan berubah kan pasti temperatur transisinya juga berubah. Tapi di sini untuk satu jenis eksperimen tentu kita harus melakukannya pada P dan T yang tetap. Ya, jadi dengan demikian kalau saya kurangi 2, ingat jadi F-nya menjadi 3 minus P. Ya, jadi hubungan antara derajat kebebasan dengan jumlah fasanya tidak lagi menjadi C min P plus 1, tetapi menjadi C min P. Ya, jadi supaya tahu dasarnya dari mana, kenapa bisa ganti-ganti, kenapa bisa berubah. Nah, kalau demikian, karena P dan T dibuat tetap, saya tidak lagi bisa menggunakan diagram fasa yang kita gunakan untuk sistem biner. Ya, sementara kita lihat kalau sistem biner kan cukup biner, saya cukup mempunyai salah satu komposisi saja kan. Nih contohnya komposisinya salah satu komponen. Kenapa? Komposisi dari komponen kedua otomatis 100%-nya dikurangi ini. Jadi kan kebalikannya skalanya. Nah kalau tiga komponen kan saya tidak bisa cuma menentukan satu saja. Ya, kalau menentukan satu saja berarti saya yang duanya masih bisa bebas, masih bisa divariasikan ya. Jadi nah untuk bisa menggambarkan komposisi dari ketiga komponen itu maka orang menggunakan diagram Turner ya. Artinya saya harus menggunakan segitiga sama sisi ya, mendirikan segitiga sama sisi dengan skala yang sama ya untuk ABC. Nah, ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk dari diagram Turner yang menyatakan bahwa titik sudut segitiga itu menggambarkan komponen murni, sisi segitiga menggambarkan campuran antara siapa dan siapa, tergantung sisinya ini ya berarti antara ini dan ini antara ini dan ini dan seterusnya. Dan kalau titik itu ada di dalam segitiga seperti titik O ini, maka artinya tiga komponennya ada. Ya, ini salah satu contoh dari diagram fasa yang ada kurva binodalnya. Nanti kita lihat satu persatu ini artinya apa. Ya, kalau kalian melakukan praktikum yang sebenarnya itu Anda diminta ya untuk membuat diagram fasa seperti ini ya berdasarkan hasil dari eksperimen. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana kita menentukan titik itu komposisinya apa. Ya, bagaimana kita bisa melihat. Nah, sekarang kita perhatikan diagram ini adalah diagram sekali lagi segitiga sama sisi, artinya panjangnya sama semua. Nah, kita lihat kalau saya punya tadi ya titik sudut menggambarkan komponen murni, kalau saya anggap ini A, B, C-nya, maka skala ini untuk A, skala ini untuk C, skala ini untuk B. Bagaimana cara kita menentukan komposisinya? Ya, menentukan komposisinya maka yang pertama adalah kalau saya ingin mengetahui A-nya berapa, maka saya lihat titik yang dimaksud ini ya, sisi apa yang ada di hadapan A, yaitu di sini ya, sisi yang dari A ini itu adalah sisi BC ini tadi
Ya, sisi BC berarti saya tarik garis sejajar sisi BC sampai memotong sisi BC ini pada nilai yang menggambarkan persen A. Ya, jadi Anda lihat aja kalau bingung, ini kadang ini mana yang A, mana yang B, mana yang C ya. Jadi caranya dari titik itu tarik garis sejajar dengan garis yang berada di hadapannya A. Jadi tarik garisnya ke sini. Terus kalau B, sisi yang ada di hadapan B apa? Yang ini. Jadi tarik garisnya sejajar di sini. Gitu ya. Nah, jadi ini A-nya 75%. Sekarang B berarti sisi apa? Dia harus sejajar dengan sisi AC gitu. Jadi dapatnya 20%. Kemudian sisi untuk C berarti sisi yang ini ya. Jadi tolong perhatikan, jangan terus dia datangnya ke sini. Ini kan punyanya si B ya. Jadi ingat B murni pasti 100%-nya di B. A murni pasti A-nya 100% ya. Jadi untuk yang C ya yang ini. Makanya sejajarnya ke sana. Gitu ya. Jadi tapi tarik garisnya sejajar dengan sisi yang ada di hadapannya. Jadi koordinat dari si titik I ini adalah 75% A, 20% B, dan 5% C. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini memang secara interpretasi kualitatif kelihatan kalau dia jauh dari titik C artinya dia sedikit dengan C-nya. Kalau dia lumayan paling dekatnya sama A, berarti A-nya paling banyak. Ya, itu secara kualitatif. Tapi secara kuantitatif seperti cara tadi, di mana dia harus ditentukan berdasarkan skalanya. Ya, tadi ini dia 75, 25. Yang kedua kembali lagi ke sini, ke sini, ke sini. Ya, jadi yang B, jadi saya tahu dia berada berarti 60, 25, 15 ya. Ya, jadi sekali lagi kalau begitu dia ada di dalam segitiga, artinya tiga komponennya ada walaupun komposisi berbeda-beda. Nah, ingat yang ketiga ini itu tepat pada sisi AB. Artinya apa? Kalau titik ini tarik garis sejajar dengan sisi yang ada di hadapan C, ya garisnya ya ini lagi ya, di mana garis C-nya kan ini dari 0 sampai 100, jadi pasti di sini C-nya 0. Ya, itu sebabnya saya katakan pada titik yang biru ini cuma ada A dan B. Ya. Cuma ada A dan B. Jadi kalau A-nya itu 25%, otomatis B-nya ya 75%. Ya, kalau nggak percaya, lihat aja. Tarik garis sejajar, kalau B sejajar AC, kan pasti dia motongnya di sini. Ya, jadi secara kualitatif kita sudah tahu titik yang berada pada sisi segitiga itu komponennya adalah titik-titik sudut yang mengapit si titik itu. Ya, kemudian yang keempat dengan cara yang sama 20, 50. Nah, yang kelima kita bisa lihat A-nya segini kecil, B-nya segini kecil, C-nya segini. Ya. Jadi Anda bisa lihat kalau dia dekat dengan si titik sudut, artinya betul komposisi dari komponen C itulah yang dominan. Ya, jadi dari sini secara kualitatif saya bisa tahu, oh kalau gitu kalau saya punya larutan yang saling larut berarti makin dekat ke salah satu titik sudut, berarti itu yang paling banyak. Ya, jadi latihan ini kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Tentunya jumlah komposisinya ya Anda harus cek ini sama ya. Jadi kalau sampai Anda keliru seperti tadi arah kebalikannya, kan pasti nggak mungkin 100%, pasti kelebihan. Ya, jadi di situ ketahuan, oh ada yang salah dengan cara saya menentukan komposisinya. Ya, ini cross check untuk melihat apakah penentuan komposisinya sudah betul atau tidak.
Baik. Nah, kembali seperti tadi, kita melihat bahwa untuk sistem zat cair ini, saya bisa punya berbagai macam pola. Ya, satu hal yang bisa kita lihat bahwa kalau tidak ada kurva semacam ini namanya kurva binodal, yang menggambarkan bahwa semua komposisi yang ada di dalam lengkungan ini pasti itu adalah daerah dua fasa. Ya, yang di atasnya ini artinya itu daerah satu fasa. Nah, perhatikan bedanya dengan sistem biner ya. Kalau sistem biner kan kesetimbangannya selalu saya bilang tarik garis sejajar sumbu X. Kan selalu seperti itu ya, contoh yang kita sudah lihat tadi. Terakhir seperti ini, saya punya campuran ini pasti tarik garis sejajar. Kenapa? Karena itu berarti kesetimbangan antara dua sistem yang pastinya harus berada pada temperatur yang sama kan. Dan karena sumbu Y ini menggambarkan nilai temperatur, sudah pasti dia harus yang sama ya, harus sejajar. Tetapi di dalam diagram Turner tadi kan memang sudah pasti dia temperaturnya tetap karena kita sudah fixkan dia temperaturnya tetap. Jadi kesetimbangan antara komposisi ini dan ini tidak harus sejajar dengan sumbu yang ini. Ya, itu sebabnya tile line atau garis hubungnya itu bisa bervariasi. Nah, tahunya dari mana? Ya, tahunya dari mana kok ini berapa komposisi? Seperti yang saya katakan, ya kalau kalian dalam praktikum karena tidak cukup waktu untuk memeriksa di HPLC, ya cuma pakai cara titrasi ya. Jadi seberapa jauh batasan antara kelarutan yang kalau larut sempurna sama yang tidak larut. Kalau tidak larut kan kelihatan ada dua fasa gitu. Jadi secara agak-agak kasar ya. Tapi yang seharusnya bisa pakai HPLC kan. Jadi Anda campur 3 komponen, kemudian dilihat kalau terjadi dua fasa, diambil diambil sedikit dari fasa yang pertama, diambil sedikit dari fasa kedua, kemudian pakai HPLC bisa ditentukan. Ya, bisa ditentukan komposisinya berapa. Nah, jadi itu dua kesetimbangan antara dua zat cair itu menyebabkan kita mempunyai komposisi L1, L2 itu ya. Jadi kalau dihubungkan itu yang namanya garis hubung tadi. Titik K itu menggambarkan titik kritis isoterm, artinya karena itu berlaku pada temperatur yang sama pada komposisi-komposisi yang lain ya, pada komposisi-komposisi yang lain maka dia sudah bisa larut dalam berbagai perbandingan. Ya, dengan cara yang sama kita bisa lihat bahwa untuk pasangan yang ternyata dua pasangnya tidak bisa saling larut, jadinya kurva binodalnya ada dua. Bisa juga kalau ada tiga-tiganya ya, jadi polanya bisa macam-macam atau bisa seperti ini. Jadi kalau temperaturnya berbeda, ini jadi makin besar jadi bergabung jadi ini. Ya, jadi sekali lagi setiap potret dari diagram fasa ini tentu menggambarkan tekanan dengan temperatur tertentu. Oke, ini kalau ada tiga-tiganya ya dan bisa saling gabung. Nah, ini salah satu contoh saya punya garam PB nitrat, natrium nitrat dengan H2O. Nah, sekali lagi kita lihat kalau ini H2O berarti paling banyak kan H2O-nya. Ini adalah larutan yang tidak jenuh. Jadi saya pasti punya satu fasa. Sementara yang ini ya, ini adalah batas kelarutannya. Jadi ini adalah batas larutan jenuh dengan PB nitratnya, yang ini batasan larutan jenuh dengan natrium nitrat. Nah, pada titik P ini itu adalah larutan jenuh dengan kedua-duanya. Ya, kita mungkin tidak bisa punya waktu banyak untuk melihat secara detail, tapi ini gambaran dari contoh dua garam yang punya batas kelarutan di dalam air. Ya, tentunya sangat bergantung dari bagaimana sifat dari masing-masing garam tersebut. Oke, dan ini salah satu contoh kalau saya punya 3 zat padat
Ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata dengan komposisi yang berbeda-beda namanya bisa beda-beda. Ya, kalian tidak perlu menghafalkan ini cuma sekedar tahu bahwa ternyata di dalam, bahan tambang, ya, bahan, galian itu kita bisa memperoleh berbagai macam jenis dari bahan tambang tergantung dari persentase masing-masing komponennya, ya. Kalau kalian banyak bekerja dengan, bahan tambang seperti di teknik geologi, di pertambangan, ya, mungkin sebagian juga di perminyakan, maka, terutama si pertambangan sama, teknik geologi, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa mereka banyak harus mengetahui diagram-diagram seperti ini supaya tahu pada temperatur berapa sih, batuan yang ini terbentuk. Nanti kalau geologi bisa dikaitkan juga dengan waktu, ya, dengan sejarah pembentukan, bumi dan seterusnya. Ya, jadi untuk melihat bahwa, hal-hal fundamental yang dibahas di kimia fisik ini bermanfaat bagi, bidang-bidang engineering lainnya. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya. Ini nanti kita lihat kalau ada waktu, tapi saya sekarang nah ini jadi Anda kalau mau, download skala-skala yang supaya nggak bikin lagi sendiri, Anda tinggal lihat aja di internet ya, bisa dapat ini. Oke, sampai sini saya selesaikan bab ini. Ya, cukup panjang, cukup banyak konsep-konsepnya, tapi untuk bagian yang terakhir ini yang diagram fasa kita coba akan mulai dengan soal yang pertama. Kalian sudah coba belum ya? Supaya saya lebih fokus ke yang diagram padatan yang kita belum periksa. Aduh, sebentar ya, sabar. Wah, ininya juga goyang. Ada yang sudah buat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi nggak ada masalah yang ini. Ya, jadi saya anjurkan kalian untuk download ya, print kalau memang nggak punya kertas grafik, karena nanti berguna juga untuk ujian deh ya. Ya, siapkan juga kertas-kertas semacam ini, siapa tahu Anda disuruh menggambar. Ya, semua yang ini ada masalah. Ya, jadi kalau kita lihat datanya, saya secara cepat aja ya memberikan skemanya. Nanti sesudah itu baru kita lihat untuk yang padat cair ya. Jadi kita lihat ini ada larutan normal propanol dengan air, tekanan parsialnya dikasih tahu dua-duanya. Kemudian disuruh gambarkan ya. Ini jelas disebutkan gambarkan diagram tekanan dan komposisi lengkap dengan tekanan total. Ya, jadi kalau saya punya data seperti ini, nah tinggal catat saja. Sebagian besar sudah buat atau belum? Atau cuma yang rajin aja? Ya, saya sekali lagi minta dengan amat sangat kalian harus latihan ya. Kenapa? Biasanya ujian kedua membantu. Tetapi pengalaman saya masih banyak juga yang tidak terbantu. Kenapa? Karena mungkin dari awal tidak menyimak atau tidak mengerti dari awal sampai akhir. Ya, jadi sekali lagi dengan nilai yang kemarin, saya sangat berharap supaya ujian 2-nya bisa membantu. Ya, jadi di sini berarti saya skema aja jadinya ya, supaya enggak usah detail seluruhnya. Ya, kalau tadi disebutkan diagram antara temperatur dengan komposisi. Sorry, saya mesti pakai penggaris nih kayaknya. Gak bisa, saya bukan jago arsitek yang bisa menggambarkan dengan baik.
Oke. Ya, jadi Anda bikin sendiri-sendiri masing-masing ya. Jadi sebetulnya satu hal yang penting adalah saya tahu apa yang saya plot. Jadi kalau seperti ini titik nol lah ya. Ini titik nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini titik satunya. Jadi ini Anda dapatkan X dari normal propanol ya. Jadi tinggal lihat saja kalau ini fraksi mol normal propanolnya 0, artinya punya siapa ini? Komponen yang kedua kan ya? Air. Air yang di sini punyanya normal propanol. Jadi berarti yang Anda plot ini kan plot antara apa? Sumbu Y-nya adalah tekanan ya. Tekanan. Ya tinggal dilihat nanti. Kalau begitu, kalau saya pindah nanti kembali lagi mesti ngetik draw. Jadi Anda lihat kalau gitu yang fraksi mol normal propanolnya 0 tuh berapa tekanannya? 3 ke atas gitu. Nah, jadi ambil contoh lah ya. Ini 1, ini 2, ini 3, jadi kira-kira 3 koma ya. Nah, ini adalah punyanya si air. Kemudian di other ekstrim, kalau ekstrim satunya si normal propanolnya berapa? Normal propanolnya Di bawah nilainya 3. Pas di bawah 3. 3 ya kira-kira ya, saya tulisnya sini. Jadi Anda pakai, kalau punya grafik Anda gambarkan sebaik-baiknya gitu. Oke, jadi nah sekarang di sini kan ada variasi harganya dari X-nya berapa, Anda plot aja, ngikuti aja. Ya, ngikuti apa namanya datanya. Jadi dari sini ke sana makin lama makin apa? Untuk yang air Berkurang. akan berkurang ya. Jadi kira-kira secara skematis jadi kita bisa lihat kira-kira jadi ginilah. Ups, gitu ya. Sampai situ ya, sampai titik satunya di sinilah. Sini. Ya udahlah, pokoknya kira-kira gitu ya. Terus yang satunya berarti kalau ini adalah untuk air, yang satunya jadi ini adalah untuk P. H2O, yang ini nanti untuk si, ini sampai sini ya, ini salah, ini sampai ke sini lah, gitu. Ininya nggak ada nih, pokoknya sampai X sama dengan 1 kan. Ya, jadi ini punyanya si PN propanol. Jadi kalau gitu tekanan uap totalnya berapa? Ya untuk setiap titik Anda jumlahkan. Ya, jadi kalau masing-masing yang ini, yang tekanan totalnya otomatis menjadi, jadi ini ke atas ya, saya nggak cukup nih kegedean ke atas sana kan. Dan jadi untuk setiap titik berarti saya tambahkan ini dengan ini gitu kan. Ya, ini adalah P normal propanol, yang ini adalah P air. Jadi P totalnya ini tambah ini, naikkan ke atas ya. Kita kenapa tidak bisa langsung menggambarkan jumlahnya dengan memberikan titik hubung? Karena ini termasuk sistem yang bukan yang memenuhi hukum Raoult. Jadi dia bukan yang ideal. Ya, gitu ya. Udah ya menentukannya ya, menggambarkannya. Lanjut. Ya. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini sedikit berbeda plotnya itu antara, ya ini sistem binernya, ini temperatur ya, kesetimbangan cair uap. Jadi ada berbagai jenis, ada berbagai nilai temperaturnya, tetapi untuk setiap temperatur ada
kesetimbangan antara fraksi mol fasa uap dan fraksi mol fasa cair. Masih ingat ya? Kalau seperti ini, berarti yang saya plot adalah, ya ini tuliskan, ini pertanyaan-pertanyaannya, tahapannya apa. Jadi yang saya plot adalah, berarti sama seperti tadi, saya punya cuma yang sekarang, salah. Beda ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang saya lakukan adalah saya plot antara fraksi mol, ya. Ini mulai dari 0 sampai 1, 1, 2, 4, 6, 8. Sama seperti tadi, tapi apa bedanya? Ya, bedanya apa di sini? Ini adalah temperaturnya kan. Ya, jadi katakanlah itu tadi berapa temperaturnya? 70-an ya. Saya ambil beberapa saja lah ya. Pada temperatur ini, karena bedanya agak sedikit-sedikit, jadi Anda agak besar aja ininya. Apa? Ini mungkin 72, 73, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sudah. Ya, contoh ke sini lah. Nah, jadi saya bisa tahu pada temperatur segitu ada fraksi mol uapnya 0,1, yang cairnya 0,05. Jadi artinya jaraknya kecil sekali di sini ya. Artinya kenapa saya punya 2? Jadi pada temperatur yang sama selalu akan ada sepasang-sepasang kan? Demikian seterusnya. Ya, jadi nah kemarin biasanya kalau dalam soal yang seperti ini terus bingung gimana menghubungkannya. Nah, Anda harus ingat kalau namanya keseimbangan cair uap, kalau ada data yang mirip seperti ini, apa yang Anda bisa perhatikan? Ya, secara skematis Anda harusnya bisa lihat bahwa ini menuju kepada gitu ya. Loh. Saya ini nggak bisa. Ya. Menuju kemana? Ada yang tahu? Titik didih, Bu. Iya tahu titik didihnya. Ini kan keseimbangannya fasa cair uap kan? Karena ada fraksi mol etil asetatnya dalam fasa uap, dalam fasa cair. Coba Anda lihat di 75 keseimbangannya kan ada 2. Ini skalanya nggak benar ya. Anda makanya pakai yang betul. Saya tidak menggambarkan di sini. Saya biasanya suka pakai kertas grafik yang betulannya. Ya, jadi coba lihat datanya. Anda ada yang sudah coba belum sih? Saya ketemu ada azeotrop, Bu. Iya, ada azeotrop di sekitar berapa? Di sekitar komposisi 0,54. Ya, gitu ya. Jadi Anda lihat, jadi supaya tahu apa yang harus Anda lakukan, berarti bayangannya kita bisa lihat, oh iya, pada setiap temperatur itu saya punya perbedaan fraksi mol. Masih ingat kenapa? Coba lihat lagi latihan hitungan Anda. Ya, kan saya bisa tunjukkan bahwa fraksi mol dari atau komposisi dari fasa uap dengan fasa cair kan beda-beda kan? Ya, bergantung pada berapa titik didihnya itu. Jadi bentuknya menjadi seperti ini kan? Jadi kalau seperti ini, nah gitu loh, ya. Nanti jadinya gini.
Nah, karena itu untuk setiap temperatur selalu ada fraksi cair, ada fraksi uap, fraksi cair, fraksi uap gitu. Ini kira-kira gambarannya akan jadi seperti ini ya. Jadi dari data itu kita bisa memplot dan mendapatkan ini yang dimaksud dengan titik azeotropik. Oke, itu ya. Paham ya? Jadi kalau pertanyaannya yang di sini, apakah sistem tersebut mempunyai titik azeotropik? Iya. Kenapa demikian? Karena kita menghasilkan ada satu komposisi di mana pada komposisi itu cairannya langsung berubah menjadi padat. Nah, tuliskan jumlah fasa derajat kebebasan tiap daerah. Jadi kita tahu kan, kalau gitu ini kan berarti saya punya gas. Ya. Yang ini gas, ini liquid, ini L plus G, ini juga L plus G. Ya, jadi dengan demikian saya tahu pada fasa ini P-nya berapa? 1 kan. Jadi F-nya 2 ya, karena F sama dengan 3 min P. Dengan cara yang sama ini juga demikian, F-nya sama dengan 2 karena P-nya 1. Sementara ini P-nya 2, jadi F-nya 1. Ini juga F-nya 1. Oke, gitu ya. Hitung perbandingan antara jumlah cairan campuran dengan sekian-sekian dipanaskan. Ya, terus bagaimana kalau didistilasi secara bertingkat, Anda cerita seperti biasanya. Ya, kalau pada 71 mungkin di bawah sini naikkan, kemudian misalkan ya 0,2. Kok bisa gini sih? Gitulah ya. Udah stop. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau di 0,2 ya, dari sini kita panaskan dari 71 ke atas sampai di sini mulai terbentuk uap ya. Uapnya kemudian dikondensasi turun lagi. Demikian seterusnya sampai lama-lama dapatnya apa distillatnya? Komposisinya pada titik azeotropnya. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa hasil distilasinya dari senyawa ini tidak bisa membentuk komponen murninya. Ya, mentoknya di sini. Jadi setiap kali sudah didestilasi bertingkat juga tetap hasilnya adalah senyawa azeotropik. Oke, itu ya. Saya lanjut. Yang ini sama ya. Sama juga Anda coba bikin yang tadi. Cuma ini fraksi-fraksinya sama seperti tadi, titik didihnya berapa. Anda lihat fraksi molnya. Ya, tentu diharapkan bisa dapat kayak tadi. Oke. Saya harap dengan beberapa contoh latihan ini kalian sudah bisa menggambarkan bagaimana kesetimbangan cair uap ya, dan ceritanya seperti apa. Sekarang saya pindah ke sini. Nah, ini Anda coba bikin sekarang coba bikin sendiri dulu ya. Habis itu beberapa menit kemudian kita coba lihat bahas sama-sama. Sorry, masih panjang. Saya ini aja lah. Sudah saya siapkan. Nah ini. Anda coba dulu ya supaya bisa membayangkan dan bisa mencoba. Wah, udah 2:30 ya. Kayaknya satu soal ini dulu, kita nanti berhenti sama di kelas yang ini.
Udah kebayang caranya? Iya Bu, sedikit. Oke ya, kita mungkin hari ini kita kasih hint-nya, nanti kalian teruskan juga. Mungkin minggu depan masih ada sedikit untuk apa namanya, menyelesaikan soal-soal ini sebelum pindah ke bab yang berikutnya ya, bab terakhir ya. Oke. Nah, coba kalian catat ininya, transisinya ini ya. Jadi titik leleh A berapa, titik leleh B berapa, supaya nanti waktu gambar kalau saya tanya sudah langsung bisa jawab ya, supaya saya nggak bolak-balik. Oke, A titik lelehnya berapa, B berapa, kemudian senyawa AB2, A2B berapa, terus 3 titik etektik ini. Oke. Ya. Oke. Oke, seperti tadi biasanya. Nah, sekarang tinggal pilih aja mau, mungkin supaya mudah karena ini banyak persen mol B-nya. Nggak mau sih. Ini nolnya 2, 4, 6, 2, 5. Ya, ini katakanlah, kok nol. Ini saya tunjukkan ini B lah ya. Ini A-nya. Tuh. Ya, jadi Anda ambil yang kanan itu B, terserahlah, boleh aja sebetulnya asal konsisten ya. Saya pilih ini yang B-nya yang di sebelah kanan, A-nya di sebelah kiri. Maka plot coba titik leleh A-nya berapa? 750. 750 ya. Bisa kayak gini sih. Ya, kita lihat di sini 1, 2, yang ke atasnya besar ya. Ke atasnya cukup besar ya. Ambil contoh lah, ini mungkin nanti Anda pakai itu sendiri di rumah ya. 200, 400, 600. Ini di sini 600, 800, 1000. Ya, ini titik nol maksudnya untuk di sininya. Berarti ini jadi A-nya di 7,5 ya. Kira-kira di sini ya. Kemudian yang B-nya di 1100. 1100. Kira-kira di sini. Sorry, di sini ya. Ini adalah untuk B-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa senyawa yang mempunyai titik leleh kongruen? Ada A2B sama ada AB2 ya. Ya, A2B berarti XP-nya berapa di sini? 0,1/3 ya. 0,3. 0,33, yang ini XP-nya 0,67. 0,67 deh. Ya, jadi kita tahu yang A2B berarti B-nya 0,33. Berapa titik lelehnya? Contohlah yang di sini ya. Berapa derajat titik lelehnya? 575. 575. Jadi kira-kira di sini ya. 400, 500 katakanlah di sini.
Nah, kalau itu adalah 0,33 tadi ya, lebih ke sini kali. Lebih ke sini. Perkiraannya di sini, maka karena itu adalah titik leleh yang kongruen, jadi saya bisa langsung tarik garis ke bawah ya. Gitu. Oke, ini adalah punyanya siapa? A2B. Sementara AB2 0,676 kira-kira di sinilah ya. Ini adalah punyanya AB2. Oke, berapa temperaturnya? Ya di sini 800, Bu. 800. Jadi salah. Kira-kira di sini ya. Sampai 800 di sini ya. Gitu ya, miring-miring sedikit lah. Oke, itu adalah titik leleh kongruen punyanya si AB2. Terus ada apa lagi yang masih kurang? Data apa yang kita punya? Ya, titiknya ada di mana aja? Titik di 10%. Titik 10% mol apa? 10%-nya B atau ini XB ya. Jadi kalau mol A 10% berarti mol B-nya 90. Berapa titik etektiknya? Berapa titik lelehnya? 600. Di 600. Nah, kalian kalau bikin titik etektik jangan dikasih garis ya. Kenapa? Biasanya semua dikasih garis nanti bingung sendiri. Anda cukup dengan titik, jadi imajinasikan oh ya 0,9 sama 600 dapatnya ini. Oke. Terus berikutnya yang kedua di berapa? Ini saya kasih aja. Di 60% B. 60% B, sudah 60% B ya, sudah dikonversi ya. Oke, 60% ini tadi 66, ini 60 sini ya. Berapa ininya? Apa 500. temperaturnya? 500 katakanlah di sini. Gitu. Terus satu lagi. Ada 3 mestinya. 20%. 20% B. B ya. 20% B berarti temperaturnya 20% di sini. Berarti sini. Ya. Nah, jadi kita udah tahu nih, kalau sudah seperti itu, maka untuk setiap titik etektik Anda tarik garis sejajar. Sampai sini aja. Jadi begitu sampai ketemu batas, Anda berhenti, jangan diterusin lagi. Yang kedua, tarik garis sejajar lewat yang ini, sampai berhenti di batas yang dekatnya dia. Yang ini, tarik garis sejajar sampai di sini. Ya. Nah, memang kan biasanya harusnya perlu data lebih banyak ya, tapi ini sketsa aja. Jadi saya punya ini dan ini biasanya bukan merupakan satu garis lurus, jadi Anda giniin aja gitu. Terus ini ke sini. Nah, ini ke titik etektik yang ini. Ya. Jadi tidak selamanya simetri gini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Ya, jadi inilah data dari diagram fasa kalian. Jelas? Jadi kita bisa perhatikan di sini kalau Anda pakai titik etektik Anda gini-gini, nanti Anda bingung sendiri itu apa.
Ya, jadi yang ada garis kontinu ini hanyalah untuk yang titik lelehnya titik leleh kongruen. Ya, kenapa? Karena titik etektik itu kan hanya menggambarkan untuk titik leleh yang paling rendah dari sistem ini dan ini. Sistem ini dan ini yang paling rendahnya di sini, antara ini dan ini sistemnya ini. Jadi sekarang supaya mudah Anda tinggal kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Anda tinggal lanjutkan daerah, kemudian sistemnya apa. Berarti kalau sistemnya sudah betul, P-nya saya tahu, F-nya saya tahu. Ya, Anda mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi saya diktikan aja 1 berarti apa sistemnya? Liquid kan? Ya, itu semuanya sempurna satu fasa. Jadi P-nya 1, F-nya jadi 3 min P jadi 2. Yang kedua, Anda tinggal lihat kalau gambarnya sudah betul, Anda dengan mudah mengisinya. Ini dia dibatasi oleh apa sih? Ini A dan ini. dan A, liquid. ya, A padat plus liquid. Jadi otomatis P-nya 2, F-nya 1. 3, apa isinya? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Liquid Jadi tambah A, ya A2B. A2B padat tambah L. Ya, ini terus isi aja. Pokoknya lihat aja ini 2 ya ininya isinya 2 karena jumlah fasa kan menunjukkan sistemnya apa saja. Dengan cara yang sama yang keempat apa? Jangan bingung loh, keempat kok sama seperti 3? Betul, karena 4 ini dibatasi oleh garis ini dan lekukan ini. Ini kan semuanya garis L. Semua yang ini tuh garis L semua dengan komposisi yang berbeda tentu. Kalau ini komposisinya ini. Kalau di sini komposisinya ini. Jadi yang keempat juga sama, 4 ini adalah ini punya siapa? Jangan ragu, itu adalah punya A2B juga. Makanya penggambaran ini yang harus betul dulu. Kalau gambarnya udah salah ya lain lagi ceritanya. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, di sana aja ya. Punya siapa dia? Punya AB2 padat plus L. Yang 6, sama AB2 padat plus L karena dia dibatasi oleh garis ini dan ini. Yang 7, B B padat tambah liquid. dan L. Yang 8, A tambah A2B. ya jangan lupa padatannya ditulis ya, A padat. Jadi yang ini adalah A padat plus A2B padat. Dengan cara yang sama, yang 9, A2B padat plus AB2 padat. Yang 10, AB2 padat plus B padat. Mudah ya? Gitu. Oke, hari ini saya sampai sekian. Nah, ada 2 aja soal ya yang Anda coba buat di rumah. Prinsipnya udah saya kasih tahu seperti ini. Sekarang Anda buat 2 soal yang berikutnya kita nanti bahas ke sana. Yang ini datanya di mana ya, Bu? Oh iya, sebentar, udah. Boleh pindah? Ya sudah. Sudah, Bu. Ya. Ya.
Ini satu terakhir ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, oke, udah cukup segini. Iya, Bu. Oke. Ya. Iya, sudah, Baik, Bu. dicoba ya kalau gitu ya. Coba bikin supaya langsung kalian tahu. Jadi paling tidak tuh sudah bisa lebih familiar kalau misalkan nanti untuk menghadapi ujian, ya, gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita stop ya. Tapi sekali lagi tolong buat deh ya. Kalau seperti ini kan Anda enak sebetulnya tinggal gambar.